Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi hum ahlu sidqi wa taqwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita kesehatan dan juga afiat sampai hari ini, serta istiqamah dalam beribadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi asbab kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emosi dilepas hanya sesaat, namun penyesalan bisa berlipat. Saudara-saudaraku, sahabat yang berbahagia, terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang tidak kita inginkan. Dalam keadaan suasana hati yang tidak menentu, terkadang hati merasa tersakiti. Terkadang hati merasa kecewa. Dalam situasi seperti ini, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, cenderung terdorong kita untuk emosi, untuk mengeluarkan amarah. Sahabat-sahabat mulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, adalah sebagai suri tauladan bagi kita. Beliau mencontohkan bagaimana menyikapi keadaan hati yang dalam keadaan kecewa, dalam keadaan tersakiti, untuk tidak meluapkan amarah secara langsung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cenderung apabila dihadapkan dengan keadaan yang tidak menentu, beliau cenderung lebih melihat keadaan dan juga memahami situasi. Sebagaimana banyak diceritakan dalam hadis, di antaranya suatu saat ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berada di masjid bersama-sama dengan para sahabat. Ketika itu tiba-tiba ada seorang badui yang masuk ke dalam masjid, langsung mengambil tempat di sebelah pojok masjid. Kemudian yang dilakukan oleh badui ini ternyata dia buang air kecil di dalam masjid. Sudah barang tentu kita sebagai orang awam apabila melihat seperti ini merupakan kejadian yang sangat aneh. Bahkan mungkin cenderung kita melihat ini adalah suatu keburukan yang luar biasa. Pada waktu itu tidak sedikit para sahabat yang ingin langsung beranjak berdiri mendatangi orang badui tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang ingin langsung memarahi orang badui tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memahami situasi dan kondisi seperti ini. Rasulullah tidak langsung menegur. Rasulullah tidak langsung marah. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan dulu. Jangan ganggu dia. Biarkan dia selesai buang hajatnya di situ. Kemudian setelah orang Badui ini membuang hajatnya di situ, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, ayo panggil dia. Ternyata setelah dipanggil barulah Rasulullah SAW menasihati dia. Dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW tidak langsung memarahi, tidak langsung menegur orang Badui yang melakukan hal yang kurang pantas tadi ini. Ternyata apa pelajarannya?
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu langsung menegur atau memarahi dalam keadaan dia sedang menyelesaikan hajatnya tapi belum selesai. Maka apabila orang Badui ini lari dalam keadaan dia masih belum selesai dengan hajatnya, maka najis akan bertebaran kemana-mana. Ini diantara hikmah dari baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita agar jangan langsung meluapkan amarah kita, agar jangan langsung kita meluapkan emosi kita. Dalam berbuat kebaikan, kita pasti dihadapkan dengan berbagai banyak ujian dan cobaan. Dan itu juga pernah dirasakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam ketika berdakwah, beliau juga dihalang-halangi oleh raja yang zalim, yakni Fir'aun beserta bala tentaranya. Begitu pula dengan Nabi Isa, ketika beliau berdakwah, beliau juga dihalangi oleh orang-orang yang zalim. Begitu pula dengan yang pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bahkan dilempari batu oleh orang-orang pada waktu di Taif, tapi beliau tidak langsung menanggapi dengan amarah dan juga emosi. Beliau justru mendoakan mereka agar mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini semua penduduk Taif mereka beriman berkah kesabaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau tidak langsung memarahi atau mendoakan yang jelek terhadap umatnya. Sahabat-sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dapat meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.